Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan i'rab fathul qarib fasal furudul wudu ya. Dan sekarang sudah bagian yang kedua ya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Fardunya wudu itu ada 6 hal. 6 hal. Ahaduha yang pertama dari sitatu asya adalah an-niyatu, niat. Wa haqiqatuha, hakikatnya niat syara'an menurut syara' adalah qasdus syai'i. Menyengaja melaksanakan sesuatu muqtaronan yang berbarengan apa qasad bifi'lihi dengan melaksanakan syai'. Fa'in tarohom manakala taroho ini kalau saya cek maknanya di al-ma'ani ini nggak tahu ya, kalian pilih yang mana. Ini ada yang mengendorkan, ada layu, melonggarkan, berkibar. Kalau misalkan kita pilih yang mengendorkan ya, fa'in taroho manakala pekerjaannya itu taroho mengendorkan anhu dari al-qasad ya. Sumia maka dinamakan apa dari al-qasad ya, menyengaja tersebut itu dinamakan azman, sebagai azam. Nah, jadi untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Untuk analisisnya mari kita mulai. Wa furudul wudu'i, wawunya adalah waw isti'naf. Furudul wudu'i adalah mubtada ya, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada furudu, pada mudhof. Di sini mubtada'nya berupa idhofah ya, furudu sebagai mudhof, al-wudu'i sebagai mudhof ilaih. Itu kalau yang versi saya, tapi kalau di versi kitab-kitab itu yang menjadi mubtada' ya mudhofnya gitu. Yang mudhof ilaih itu beda lagi gitu. Itu kalau di kitab-kitab umumnya seperti itu. Nah, furudu itu jamak dari fardun ya, al-wudu'i itu adalah isim masdar dari tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an. Kemudian sitatu asya'a adalah khobar dari furudul wudu'i, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada sitatu, pada mudhof. Dan lagi-lagi di sini juga berupa idhofah, sitatu sebagai mudhof, asya'a sebagai mudhof ilaih. Di sini penulisannya itu sitatu ya, sitatu asya'a, bukan situ asya'a. Kenapa? Karena untuk makdudnya yakni asya'a itu kalau dilihat bentuk mufradnya kan syai'un, ya kan? Nah, syai'un itu menunjukkan mudzakkar. Nah, berhubung makdudnya ini mudzakkar, maka adatnya yang sitatu ini harus muannas, sitatu. Pakai tambahan tak gitu. Nah, gitu. Sedangkan untuk asya'a itu adalah isim ghairu munsharif, sehingga di sini tanda jirnya menggunakan fathah sebagaimana ba'il alfiyah wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-ratif. Di sini untuk amil munsharif amil. Di sini untuk manik munsharifnya adalah diakhiri dengan alif taknis. Jadi sebagaimana bait gimana itu? Wa alifut taknisi mutlaqan mana sarfa ladhi hawahu kaifa mawaqa. Itu. Di bait malan sharif gitu ya. Selanjutnya ahaduha. Di sini mubtada dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada ahadu, pada mudhof. Laki-laki di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kalau di kitab-kitab yang analisis i'rab itu yang menjadi mubtada ya mudhofnya, yang mudhof ilaih itu beda lagi gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk mudhof ilaihnya kan berupa isim dhamir. Ya, isim dhamir itu hukumnya mabni. Sehingga berhubung berupa isim yang mabni, maka di sini ha itu bukan majrur ya, bukan dibaca jar, melainkan fi mahalli jarrin, menempati posisi i'rab jar ya. Mudhof ilaih itu kan dibaca jar gitu, sehingga ha ini fi mahalli jarrin ya, bukan majrur. Selanjutnya an-niyatu adalah khobar ya, khobarnya ahaduha dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada huruf akhir. Tandanya dhammah yang jelas karena an-niyatu adalah isim mufrad.
Selanjutnya wa haqiqatuha, waunya wau istinaf, haqiqatuha mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhofnya. Laki-laki di sini strukturnya berupa idhofah, haqiqatu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Tuh. Syar'an, nah syar'an ini kalau di pondok-pondok ya, termasuk pondok saya, mungkin ada perbedaan pendapat di pondok lain. Ya, itu biasanya menjadikan lafadz logotan syar'an itu sebagai mansub binazil khafdi. Ya, asalnya fi syar'in gitu. Tapi kalau di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab, jadi lafadz syar'an itu saya samakan dengan lafadz logotan. Jadi logotan itu posisinya sebagai hal. Ya, kalau di kitab tersebut ini saya sertakan fotonya, foto halamannya. Ya, bisa kalian baca sendiri untuk lunggotannya ya. Yang syar'an ini disamakan dengan lafadz lunggotan tersebut. Selanjutnya qasdu syai'i adalah khabarnya wa haqiqatuha atau haqiqatuha. Wawnya enggak saya ikutkan ya. Ya, khabar dari haqiqatuha dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada qasdu ya, pada mudhof. Laki-laki di sini berupa idhofah, qasdu sebagai mudhof, asy-syai'i sebagai mudhof ilaih. Gitu. Selanjutnya muktaronan. Nah, muktaronan ini kalau di kitab Hasya Al-Bajuri itu posisinya sebagai hal. Nah, mana sohibul halnya? Sohibul halnya adalah al-qasdu. Jadi di situ kan qasdu syai'i. Qasdu syai'i itu strukturnya adalah idhofah, tapi di situ makrifat. Ya, qasdu syai'i, karena di situ ada isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya adalah asy-syai'. Ya, asy-syai' di situ ada al-ta'rif ya, sehingga qasdu syai'i dihukumi ma'rifat gitu. Jadi sahibul halnya adalah lafadz al-qasdu, bukan lafadz asy-syai'. Ya. Jadi kalau diartikan muktaronan dalam kondisi bersamaan, yang kondisi bersamaannya itu qasdunya, bukan syai'nya. Jadi menyengajanya itu loh, itu. Nah, ini ada di halaman 239 ya di kitab Hasyi Al-Bajuri, bisa kalian cek. Atau kalau kalian nggak punya kitabnya ya ini bisa kalian baca. Nah, itu muktaronan. Nah, untuk segot dari muktaronan adalah isim maf'ul ya dari iktarona, yaktarinu, iktironan. Kemudian bi fi'lihi jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz fi'lihi yang berupa idhofah, fi'li sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya laki-laki di sini berupa isim dhamir yang hukumnya mabni, sehingga hi di sini itu fi mahalli jarrin ya, bukan majrur. Tuh. Selanjutnya fa'in taroho, fa-nya adalah fa tafra' ya. Kemudian in adalah huruf syarat yang juga ini juga salah satu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Tapi berhubung setelah in di sini adalah fi'il madhi, maka taroho di sini fi mahalli jazmin ya, fi mahalli jazmin. Taroho fi'il madhi ya mabni fathah, di sini bukan mabni fathah tapi mabni sukun. Itu ya. Untuk fa'il dari taroho adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke kalau di kitab Hasyi Al-Bajuri, taroho ya'udu alal fi'li, jadi kembali ke pekerjaan. Fa'in taroho, manakala pekerjaannya tadi, itu kalau diartikan. Selanjutnya anhu, jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah isim dhamir yang berupa hu, sehingga di sini hu semestinya itu fi mahalli jarin, bukan majrur. Jadi yang benar itu bukan jar majrur kalau yang ini ya, tapi jar serta isim yang fi mahalli jarin. Itu kalau istilah saya. Nah, untuk dhamir hu di sini kalau di kitab Hasyi Al-Bajuri itu kembali ke lafadz al-qasdu. Yang qasdu syai' yang tadi itu loh. Itu kembali ke al-qasdu. Nah, semestinya kalau kita tadi taroho itu mengartikannya sebagai melonggarkan, ya, melonggarkan berarti membutuhkan objek dong, membutuhkan maf'ul bih. Nah, anhu di sini itu bisa menjadi maf'ul bihnya taroho kalau kita menjadikan taroho itu sebagai fi'il yang
mutaati artinya melonggarkan. Jadi anhu itu maf'ul bih tapi yang ghairu sharih. Gitu. Ada ya maf'ul bih yang sharih, ada maf'ul bih yang ghairu sharih. Penjelasan ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya sumia. Sumia di sini adalah fi'il madhi yang mabni majhul ya. Mabni majhul dan ini menjadi jawab dari intaroho atau jawab dari taroho lah kalau misalkan ini enggak diikutkan. Nah, berhubung in tadi itu menjazmkan dua fi'il mudhari', berhubung di sini yang ada itu fi'il madhi semua, maka sumia di sini juga fi mahalli jazmin karena posisinya sebagai jawab dari taroho. Taroho tadi itu fi mahalli jazmin karena di situ ada in amil jazm, maka jawabnya itu juga fi mahalli jazmin sumia di sini. Karena fi'il madhi itu hukumnya mabni sebagaimana bait alfiyah wa fi'lu amrin wa mudiyin dunia gitu ya. Nah, berhubung di sini adalah fi'il yang mabni majhul, di sini fi'il madhi, maka membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke dalikal qasdu. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri ya, lagi-lagi mumpung di sini ada penjelasannya karena khawatir kalau saya punya pendapat pribadi khawatir salah. Ini, jadi saya ngikut yang ada di kitab. Gitu. Kemudian azman adalah maf'ul bih dari sumia. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena azman adalah isim mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk pembahasan yang bagian ketiga insya Allah kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.